Oke teman-teman, kembali lagi di channel Andi Syauqi Bilfaqih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng biar kalian dapat notifikasi kalau ada konten baru. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat bling LED atau lampu flip-flop LED kedip-kedip pakai STM32F103J8T6 yang diprogram menggunakan nanti platform I/O via VS Code, dan juga setupnya menggunakan STM32 GoogMX. Langsung aja ya. Jadi kita sekarang akan men-setup pinoutnya si STM32 itu melalui GoogMX. Nah, untuk biasanya kalau awal-awal baru install itu nanti ada download beberapa library, beberapa data yang diperlukan sama si GoogMX nya itu, jadi ya agak sabar aja. Nah, sekarang karena kita pakai STM32 F103J8T6 berarti ARM Cortex nya kita kan berarti M3 STM32F1 serinya, lalu lainnya itu F103. Nah, di sini kita cari sesuai jenisnya unit J8TX. Oke. Di sini kita setup sistem core-nya. Debugnya kita pakai serial wire. Terus si sticknya kita pakai si stick biasa aja. Timer bawaannya si STM32 GoogMX. Kenapa si stick? Apa itu? Nanti kita akan bahas di konten selanjutnya yang fokus dalam membahas apa itu timer. Oke, lalu ada. Nah, RCC nya kita aktifkan yang high-speed lock. Crystal keramik resonator, jadi nanti biar kita bisa akses frekuensi tertingginya juga 72 MHz nanti yang kita setting kalau mau setting. Oke, 72 MHz. Nah, sekarang kita set up untuk pin outnya. Di sini kita akan menggunakan pin PC14 untuk rangkaian LED-nya, rangkaian STM32 nya seperti di gambar ini. Oke, sekarang kita, karena ini output berarti di PIO output. Udah cukup itu aja sih, karena kita cuma mau ngendaliin satu LED kan. Ini juga udah. Sekarang mau kita save di mana ini? Saya mau bikin folder baru. Program khusus untuk kalian, sekalian dikasih folder di dalam folder. Oke, enabling Mac, terus kita pakai
karena kita sebenarnya pakai VS Code, pakai platform IO, nggak terlalu berpengaruh sama ini sebenarnya toolchain IDE-nya. Kalau kita secara manual kan mindahin filenya, kecuali kalau kalian pakai Keil atau yang lain itu nanti berpengaruh. Kalau Keil biasanya pakai MDK ARM. Oke, kita cek lagi. Ya, cukup. Kita pakai library HAL ya di sini. Tuh, pakai HAL. Kalau tidak ada lagi, kita generate aja kodenya. Sudah selesai. Sekarang coba kita lihat di foldernya. Nah, di sini ada beberapa ini folder library-nya. Ini source-nya, nanti kita otak-atiknya di main-nya, main.c. Oke, berarti sekarang kita akan masuk ke VS Code platform IO. Oke, selamat datang di VS Code sekarang. Kita akan aktifkan platform IO-nya dulu. Nah, ini tampilannya ya, tampilan awal, halaman awal platform IO. Sekarang kita mau buat project baru. Seperti yang saya bilang kan, platform IO ini cross platform ya, tuh banyak board. Kita sekarang pakai Bluepill F103J8. Frameworknya kita pakai STM32Cube. Kalau pakai Arduino nanti sintaksnya kita bisa pakai sintaks Arduino, tapi kalau STM32 nanti cuma pakai HAL. Di Arduino nanti sebenarnya bisa pakai sintaks HAL juga, ada juga, karena dia cuma menyederhanakan sintaks HAL. Tapi kalau di Arduino setahu saya nggak perlu pakai setting di CubeMX lagi, karena sudah bawaan ya, Arduino-nya sudah menyeting pin ini sebagai PWM, pin ini sebagai apa. Oke, taruh di desktop, program, oh iya. Oke, kita pakai nama di code. Enter, tulis. Ini biasanya kalau baru pertama kali itu nanti download data juga, download beberapa library, firmware dan lain-lain. Nah, kalau saya kan udah pernah pakai dari dulu, jadi nggak terlalu lama loadingnya. Nah, sekarang ini kan kalau kita buka source-nya kan kosong, pin load-nya kosong, cuma ada readme itu. Nah, sekarang kita harus mengisi dengan ini. Kita pindahkan yang include ini, nah, kita keluarin nggak apa-apa ya.
kita remove dulu. Penamaannya kita kasih gini aja. Oke. Yang ini keep. Oke. Di include kita kasih file include tadi. Oh, sorry. Input kita isi filenya include, terus di situ di file lib ini juga kita isi include. Ini bagian ribetnya ya kayak gini, kita memindahnya manual. Terus yang ini kita copy ke source. Sekarang kita add folder dari desktop, ada program STM32 Blender, dan code ini yang kita add. Nah, dapatkan itu. Nah, seperti ini tampilannya, tampilannya main.c-nya. Ini in main-nya, tempat program utama dimasukkan. Ini while 1, jadi loopingnya nanti di sini kita masukinnya. Ini kok ada komentar seperti ini, kenapa? Karena kalau di Keil atau Cube IDE itu kalau misalnya kita generate baru, itu programnya kalau kita taruh di bawah komentar-komentar ini nggak bakal hilang. Dan kalau di metode kita ini sebenarnya komentar ini akhirnya nggak terlalu kepake, karena kita mindahnya manual, jadi ya mau nggak mau kita ngopi satu-satu. Oke, sebaiknya saya juga menampilkan gambar dari rangkaiannya itu, lebih tepatnya video, dampak secara real time-nya kepada rangkaiannya, jadi nanti nggak dikira bohongan kodenya. Oke, sekarang kita lanjut, kita coba memprogram lampu LED, lebih tepatnya memprogram STM32 untuk menyalakan lampu LED berkedip selalu, diulang-ulang terus. Caranya seperti ini, kita ketik aja hal GPIO red pin. Ini kan ada keterangannya, ini diisi dengan GPIO. Kita kan layaknya tadi pinnya yang C, berarti GPIO C. Lalu ini pinnya, pin berapa, kita pakai GPIO pin 14. Kalau ini logikanya bisa pakai seperti ini. Set untuk logika 1 atau aktif, lalu untuk low, high, kalau ini high ya, kalau low itu reset, GPIO pin reset, itu berlogika 0. Kita delay, misalnya delaynya 500 saja lah, setengah second biar enggak terlalu lama. Oke, terus ini reset. Sekarang kita compile. Mana? Nah.
sukses kan, sukses compile. Sekarang upload programnya. Nah, tuh hasilnya seperti itu. Dia akan selalu berkedip ya, selalu berkedip dan nggak akan berhenti karena while 1. Sebenarnya program ini bisa diringkas lagi kalau di ini ya, di mana kita pakai library hal ini, kita bisa pakai satu baris perintah aja untuk memerintahkan lampu LED itu kedip, yaitu perintahnya membolak-balikkan logika. Kita nggak usah ngasih statement logikanya. Itu namanya hal toggle bin. Terus kita hapus ini. Dia tidak butuh parameternya, tidak butuh parameter logika. Kita tetap kasih delay, jadi nanti siklusnya ketika membaca ada perintah ini, dia akan logikanya misalnya yang pertama asumsikan 1, nanti di siklus kedua ini logikanya 0, itu terus. Jadi hampir nggak ada bedanya sama Blink. Untuk memastikan ya, sekarang kita percepat, nanti kan ketahuan kalau lebih cepat. Kita percepat jedanya maksudnya. Oke. Nah, itu kan seperti itu. Sekarang gimana kalau kita cuma mau bikin kedipnya itu 5 kali terus selesai? Ya sebenarnya jangan masukin ke while 1, berarti kita buat program di luar while 1. Di sini contohnya. Oke. In ini kita masih logika 1. Kita masih logika 0, lalu kita kasih delay 500. Satunya juga ya. Kalau kita mau 5 kalian berarti ada sintaksnya pemrograman sih kan gini. Integer ini ada for namanya, kurang dari 5 ini sama dengan 0 ya inisialisasinya, plus. Jadi nanti dia akan mengulang 5 kali. Rapi. Oke. Sekarang kita coba compile apakah ada problem dengan kodenya. Ternyata tidak. Sekarang kita masukkan programnya. 2, 3, 4, 5 ya, coba ya. Kita reset 1, 2, 3, 4, 5. Saya reset lagi, nanti ketutupan tangan saya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kan ini kan sintaksnya panjang ya. Kalau misal nanti ada program yang juga panjang, coding yang panjang, itu nggak praktis untuk si programmernya. Nah, untuk meringkas sintaks ini biar lebih ringkas itu bisa dengan define. Contoh kita mau mengatakan ini sebagai let condition. Ini Z ini random ya, mau X mau Z terserah, Y, Z semua alfabet terserah. Yang penting nanti di sini ini disesuaikan.
tempatnya. Jadi nanti logikanya ini akan kembali ke sini. Kalau kita isi 1, nanti logikanya LED-nya logika high. Kalau 0, nanti low. Seperti itu. Jawabannya gimana? Sekarang kita kembali ke inmain. Ini di komen dulu aja. Kita cuma mau nyoba bahwa si LED ini aktif apa enggak kalau pakai perintah kayak gitu. 1 kali perintah. Ini kita kasih 1. Kita combine. Ini kita upload. Tuh, nyala kan? Sekarang kita kasih logika 0, ya mati. Nah, jadi gitu kalau misalnya mau menyederhanakan sintaksnya. Mungkin menurut saya cukup sih. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja ketik di kolom komentar atau kirim di email yang tertera di deskripsi. Jangan lupa kasih kritik dan saran, juga like, share, subscribe, biar channel ini semakin berkembang lebih baik ke depannya. Ya, sekian dan terima kasih.